Saya Muhammad Juweni Taufik, penjabat Bupati Lombok Timur, sebagai salah satu follower dari Dimensi NTB, mengajak warga Lombok Timur, mari kita like, subscribe apa konten-konten yang di-upload atau diselenggarakan oleh Dimensi NTB, bagaimanapun Dimensi NTB, yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Kembali di ruang Dimensi NTB. Hari ini eksklusif. Secara eksklusif dan berkesempatan berbincang langsung dengan salah satu figur di Kabupaten Lombok Timur. Beliau dengan sosok yang sangat humanis, sangat terbuka dengan semua golongan. Di tangan beliau sangat luar biasa. Saya langsung saja menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Beliau adalah baru selesai dari Selaparang Payanan ini, Bang. Dan beliau adalah penjabat Bupati Kabupaten Lombok Timur, Haji Muhammad Juweni Taufik. Gimana kita hari-hari ini? Ya, alhamdulillah. Pertama, terima kasih Bung Hol, pemirsa Dimensi NTB. Saya diundang di podcastnya Dimensi NTB. Saya kalau ada kesempatan selalu ingin memanfaatkan berkomunikasi dengan media, karena bagaimanapun ya dalam situasi hari ini keterbukaan informasi publik juga menjadi kewajiban kami pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Sehingga kalau ada kesempatan ya insya Allah lah saya akan dapat mengisinya. Dan strategis juga hari ini, saya cek-cek nggak terasa, saya sudah mendekati setahun ya. Saya setahun itu dilantik dulu di 26 September 2023, hari ini 21 September 2024, itu artinya sudah setahun. Setahun ya, di masa transisi. Di masa transisi. Ya. Gimana ini Pak, kerja apa sih selama 1 tahun ya, di tangan dinginnya seorang Kaopik gitu ya. Di Lombok Timur ini tunggal beliau. Biasanya ada bupati dan wakil bupati, tapi ini di masa transisi hampir sudah 1 tahun. Apa sih capek-capekan kita selama 1 tahun? Iya, saya tidak bisa membanggakan ini karya saya sendiri. Ini pasti karya teamwork ya. Saya selalu begitu dilantik, punya semangat. Cherish teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. Artinya kalau ada teamwork yang baik, lalu teamwork yang baik ini melakukan kolaborasi dengan banyak pihak, maka sesuatu yang indah, apa harapan kita itu akan bisa kita capai. Saya ingat wejangannya Pak Mendagri, saat itu dilantik saya oleh Pak Gubernur atas nama Mendagri, bahwa penjabat bupati ini lahir karena ada konsekuensi Undang-Undang Pilkada Serentak, di mana yang semula pilkada reguler ini kan jatuh kita di Lombok Timur ini September 2023. Tapi karena ada undang-undang pilkada serentak, jatuhlah hari H pilkada ini di 27 November 2024. Sehingga mengisi kekosongan itu, maka pejabat pimpinan tinggi Pratama, bisa dari pusat, bisa dari provinsi. Di Lotim ini pejabat pimpinan tinggi Pratama paling tinggi kebetulan Sekda. Dan kami diberikan tugas tambahan. Sekali lagi kata kuncinya tugas tambahan. Kalau kemarin menjadi kepala birokrasi, ditambah oleh Pak Mendagri juga memimpin pemerintahan pembangunan kemasyarakatan di Lombok Timur. Hanya itu sih bedanya. Jadi sudah tahu 1 tahun kita ini kan. Jadi beberapa hari yang lalu juga Pak PJ sudah menyampaikan. F-Gen keempat ya sudah. Apa sih yang beberapa capaian kita tadi mungkin terkait dengan kita di Lombok Timur sendiri? Saya menyadari bahwa tentu pemerintahan PJ ini berbeda dengan pemerintahan kepala daerah yang definitif. Kami tentu kriteria atau standarnya itu mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Misalnya kami punya arahan bagaimana PJ bisa aktif mengendalikan inflasi. Karena bagaimanapun kita ini kan dari back to back nih, dari pemilu ke pilkada. 2 pemilu yang harus kita selenggarakan. Tentu pemilu ini harus ditopang dengan kondisi stabilitas ekonomi. Salah satu ukuran stabilitas ekonomi itu ada di angka inflasi sebenarnya. Inflasi itu yang bagus itu
2,5% plus minus 1. Artinya tertinggi 3,5%, terbawah juga di angka 1,5%. Tidak boleh terlalu deflasi juga tidak boleh. Kalau deflasi kasihan pedagangnya. Kalau inflasi tinggi kasihan konsumennya. Karena itu selalu harus ada di tengah-tengah. Idealnya inflasi itu di angka 2,5%. Hari ini inflasi NTB di angka 2,01, artinya masih dalam angka normal. Cenderung di bawah angka nasional. Itu juga tidak baik dia bertahan lama, karena itu akan di konsumen untung tetapi produsennya kasihan. Tetapi kita masih dalam angka toleransi, dan alhamdulillah dari evaluasi kemarin selama 1 tahun sumbangsih Lombok Timur dalam inflasi NTB itu cukup signifikan, karena kita penduduk terpadat ya, 25,6% penduduk NTB ada di Lombok Timur, maka posisi ini posisi ideal. Lalu selain inflasi, kita juga didorong untuk terus menekan angka stunting. Tim percepatan penurunan stunting yang dipimpin sebenarnya oleh Sekda, dulu kami memimpinnya. Ya sekarang tentu kita juga langsung menjadi pembinanya. Alhamdulillah dengan banyak terobosan, banyak kegiatan. Di akhir tahun kemarin kita sudah diberikan anugerah oleh pemerintah provinsi bahwa Lombok Timur terbaik dalam aksi konvergensi stunting. Sekarang stunting ini tidak saja di level kabupaten, tetapi kepala desa sudah mulai aktif dengan dana desanya menurunkan stunting. Jadi dengan ketika mengawali langsung muncul dengan jargon atau tagline lah, Lombok Timur Kemajuan. Dengan banyak terobosan, kita lihat turun ke pasar gitu kan. Ini apa sih yang ingin coba sama Opik ini? Saya tegaskan ya, Lombok Timur Kemajuan itu sebenarnya berangkat dari semangat saja. Semangatnya, harapannya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan apa yang kita rencanakan besok tentu harus lebih baik dari hari ini. Jadi tidak ada hal-hal yang krusial di dalam mutu Lombok Timur Kemajuan. Parameter-parameternya jelas. Misalnya angka stuntingnya harus lebih turun, angka inflasinya itu harus lebih terkendali. Itu dari sisi kuantitatif. Dari sisi kualitatif, saya punya jargon itu kan 4K. Pertama, karena diamanatkan oleh Pak Mendagri, silahkan masyarakat, tim sukses tentu punya aktivitas untuk menggolkan calon apakah legislatif ataupun paslon kepala daerah, tetapi pemerintahan ini harus tetap berjalan. Pemerintahan dalam konteks pelayanan publik. Makanya saya banyak fokus tidak ke entitas-entitas yang melakukan pelayanan publik. Pertama saya ingin datang itu ke rumah sakit. Di Rumah Sakit Sujono Selong ini kan wajah depan pelayanan kita, karena memang dengan penduduk 1.400.000 lebih, tentu banyak warga kita yang harus berobat kan, baik rawat jalan maupun rawat inap. Makanya di sanalah di Rumah Sakit Sujono Selong saya mantapkan yang namanya jargon 4K. 4K itu kalau bisa kita melayani warga lebih cepat, maka itu lebih baik. Saya bersyukur dengan program pendayagunaan dokter spesialis. Kita sudah ada kerjasama dengan banyak penyelenggara pelayanan spesialis. Alhamdulillah sekarang kecepatan melayani di Sujono, responnya itu alhamdulillah sudah mendekati angka yang standar. Jadi kita harus cepat. Masyarakat itu kalau kita layani dengan cepat pasti lebih baik. Betul. Tidak saja cepat, tetapi kita juga tepat. Tepat itu dalam arti ngukur tepatnya ini tidak bisa murni dengan partisipasi publik. Tentu kita serahkan kepada ahlinya. Jadi terhadap beberapa kasus tertentu misalnya, ya kita dengarkan dokter spesialisnya. Kan ini adalah dunia ilmiah ya. Ada juga jargon kita bagaimana supaya lebih ramah para petugas kita itu untuk melayani, jangan lupa senyum. Saya kadang-kadang, wah Pak Taufik tuh bukan suka senyum ya, tapi murah senyum ya. Karena saya sadar saya ini adalah pelayan publik. Selalu saja di pelayan publik itu pelanggan itu adalah raja kita. Tanpa adanya pelanggan tidak mungkin ada pelayan. Nah karena itu kita juga tambahkan dengan keempat itu nyaman ya, kenyamanan. Kenyamanan ini tentu normatif relatif ya. Tetapi yang penting dari waktu ke waktu masyarakat kita lebih merasa nyaman. Artinya dengan jargon Lombok Timur Kemajuan menjadi semangat gitu. Iya, spirit saja, itu hanya spirit saja. Lombok Timur lebih baik gitu. Tapi yang menarik adalah kita tidak menyinggung
pemimpin sebelumnya. Tetapi di tangan dinginnya seorang Kaopik ini kan sangat luar biasa. Ada sedikit mungkin utang daerah kita mampu dieksekusi dengan cepat. Ini seperti apa ininya? Upaya-upaya yang kita lakukan saat itu? Ya, memang kalau kita jujur di semua daerah, saya pikir pasca pandemi itu selalu saja mengalami turbulensi keuangan. Kan saya juga bagian dari pemerintahan masa lalu, Sukma, saya sekretaris daerah. Tetapi syukurnya di 2024 kami bersama Pak Sekda dan tim anggaran mencoba menyehatkan anggaran itu. Bagaimana cara menyehatkan anggaran? Tentu skalanya itu adalah skala prioritas. 164 miliar misalnya hutang jatuh tempo, alhamdulillah per Juli 2024 itu sudah clear. Mengapa? Karena kita di 2024 itu punya dua cara. Cara pertama adalah menekan dulu pembiayaan, menekan dulu yang namanya belanja. Karena jangan sampai kita mewarisi hutang juga kepada pemerintahan hasil pilkada 2024 ini. Kami berusaha menekannya dengan cara apa? Tidak banyak pembangunan fisik yang kita selenggarakan di 2024. Terlebih kita ada juga hutang beban untuk hibah pilkada ke penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu. Total generalnya itu ada di angka 60-an miliar. Itu uang cukup besar. Bayangkan kalau tidak ada pemilu, 60 miliar ini kita bisa membangun mungkin 40 sampai 60 km jalan kan. Tetapi karena kita juga menghadapi pilkada, ya itu juga kita prioritaskan. Kalaupun teman-teman melihat sekarang ini ada pembangunan jalan, ada pembangunan 2 puskesmas di Sikur dan Mas Bage, ada perpustakaan ada pengairan, itu lebih kepada DAK. Kalau DAK ini kan dananya dari pusat, kita selenggarakan di daerah. Makanya kami dengan tim di 2024 itu dana alokasi umum maupun PAD kita dorong untuk menormalkan hutang 2024, hutang 2023 yang kita bayar di 2024. Untuk pembangunan ini lebih mengutamakan dana alokasi khusus. Artinya kita komunikasi dengan Kementerian PUPR, kita berkomunikasi dengan pertanian, dengan perpustakaan. Alhamdulillah kita semuanya sedang berjalan hari ini. Luar biasa, dengan penuh ketenangan seorang Kaopik mampu dengan membangun komunikasi dengan semua pihak untuk bagaimana kemudian kemajuan Lombok Timur. Tentu selama 1 tahun ini beberapa target dan capaian sudah dilakukan, tapi ada beberapa PR di masa transisi di bawah kepemimpinan seorang PJ Bupati. Kaopik, tentu beberapa bulan ke depan ini kan masih menjadi punya mimpi, punya target untuk Lombok Timur ini. Dari beberapa catatan usai melaporkan di Kemendagri, ada evaluasi, hasil evaluasi kita apa sih yang mungkin ke depan menjadi target kita? Ya, yang pertama memang ada apresiasi positif ya dari Kemendagri, dari tim evaluator. Lombok Timur itu UHC. Bayangkan penduduk besar bisa UHC, itu sebuah prestasi luar biasa. Tidak semua daerah di Indonesia ini dengan penduduk di atas 1 juta itu bisa UHC. Tetapi kita diarahkan, namanya kan dari waktu ke waktu kriterianya dinaikkan. Nah, yang dipesan kepada kami itu adalah tidak ada artinya UHC kalau kualitas pelayanan di Paskes itu tidak diperbaiki. Apa ukuran diperbaikinya? Ya tentu kualitas. Itulah yang saya pesankan kepada jajaran direksi di Rumah Sakit Sujono, Batu Karya, Selaparang, RSLT dan Puskesmas. UHC ini memang kita membayarnya saja 2 kali lipat. Bayangkan 2023 kita membayar BPJS tanggungan Pemda itu di angka 36 sampai 38 miliar. 2024 Pak sudah mencapai angka 78 miliar. Bisa jadi di 2025 itu angkanya 80-an miliar. Nah, tetapi kan uang BPJS ini nanti kita bayar ke BPJS mengembalikannya kepada Paskes kita dalam bentuk klaim BPJS, dana kapitasi di puskesmas misalnya, atau klaim yang di rumah sakit. Artinya apa? BLUD, kan pelayan kita sudah BLUD semua. Kita tidak membiayai peningkatan kualitas pelayanannya secara langsung ke rumah sakit puskesmas, tapi kita bayar lewat BPJS. Artinya apa? Tidak boleh nakes kita atau manajemen di rumah sakit maupun puskesmas itu membeda-bedakan. Nah, saya ingat pesan pertama, jangan membeda-bedakan pelayanan pasien BPJS dengan tidak, karena sesungguhnya bedanya
Kalau pasien umum itu dibayar secara mandiri oleh warga, kalau pasien BPJS kan sudah dibayarkan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemberi kerja. Kalau dulu ada istilah ini lorongnya BPJS, ini lorongnya umum. Sekarang tidak boleh, harus sama. Nah, itulah yang dipesankan oleh tim evaluator, pastikan pelayanan di Paskes yang bekerja sama dengan BPJS tidak membeda-bedakan pasien BPJS dengan pasien umum. Saya punya data, di Rumah Sakit Sujono Selong, kalau 100% misalnya pasiennya kita bagi, 84% itu pasien BPJS, Pak. Berarti pasien umumnya itu hanya 16%. Artinya apa? Hidup matinya atau maju mundurnya rumah sakit itu sangat tergantung dengan BPJS jadinya. Dan wajar kalau pasien BPJS justru harus lebih diistimewakan. Kalau boleh ada kata diistimewakan. Karena 84% Pak, pendapatan rumah sakit ini dari BPJS. Artinya itu yang saya pesan, langsung saya panggil Pak Direktur, panggil semua. Saya tidak mau tahu, tidak ada istilahnya pasien BPJS itu dilayani kurang cepat, dilayani kurang berkualitas. Karena memang justru core dari pelayanan BPJS itu, core dari Rumah Sakit Sujono ini di peserta BPJS, di pasien. Artinya sangat melekat dengan 4K itu ya, dalam proses pelayanan terutama di kesehatan. Tapi satu yang menarik di masa transisi ini, Kapik, bahwa ada salah satu bangunan kita ini ya. Yang mana? Nah, ini kan sangat menarik, yang di mana gedung ini menjadi satu layanan. Ya, jadi ada mall kita hari ini untuk MPP ya, Mall Pelayanan Publik ya. Jadi mall pelayanan publik ini menjadi ruang sangat terbuka terhadap semua masyarakat ketika ingin mengurus dalam satu pintu. Kira-kira apa targetnya ini terhadap masyarakat kita? Iya, saya jujur katakan mengapa MPP ini juga menjadi target yang harus ada di era transisi, karena dari 514 kabupaten kota se-Indonesia ini sudah 300-an yang mempunyai MPP. Di Lombok itu kita ini yang ke-6. Nah, kalau kita bangun dari awal MPP ini kira-kira membutuhkan dana 10 sampai 10 miliar ke atas. Tapi kan kita juga sedang mempunyai skala prioritas, ada UHC dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah dengan rapat bersama Pak Sekda, TAPD, tim, udah fisiknya tidak kita bangun, hanya kita rehab saja gedung inspektorat. Ini kan dulu gedung inspektorat, tempatnya strategis di depan kantor bupati, sehingga mudah kita kontrol. Jaraknya dengan Rumah Sakit Sujono itu dekat kan begitu, kemana-mana dekat. Akhirnya Bismillah, inspektorat kita pindah ke Pol PP pindah ke ex imigrasi, lalu kita rehab hanya dengan dana 1,6 nggak salah. Jadi 1,6 ini kita bagi dua, sebagian kita arahkan untuk rehab, sebagiannya untuk membeli komputer, memberikan software, shopnya gitu ya. Dan alhamdulillah yang saya rasakan adalah masyarakat itu begitu antusias. Biasanya kalau ukuran pembangunan yang tepat tuh langsung biasanya masyarakat tuh menyambutnya. Saya cek di hari pertama saja mulai yang datang tuh 40-an. Sekarang 50-an, sekarang ukurannya 70 sampai 75. Dan terbanyak itu adalah yang membuat rekomendasi BPJS sebenarnya. Yang banyak. Nah, apa bedanya dengan pelayanan sebelumnya? Kalau pelayanan sebelumnya itu warga misalnya keliling dari kantor yang satu ke kantor yang lain. Memang dulu ada PMPTSP kan sebagai asalnya. Tetapi karena PMPTSP juga kapasitasnya kecil, belum banyak menampung semua layanan. Dulu kalau tidak salah PMPTSP itu hanya 8 layanan. Sekarang di Mall Pelayanan Publik ini sudah 18 layanan. Bayangkan Samsat juga ikut, Bank NTB ikut, Kementerian Agama terakhir ikut. Berarti cukup saya sebagai ini Ahmad, warga Lombok Timur. Kalau saya datang ke MPP, banyak layanan yang bisa saya urus saat itu. Tidak saja mengurus BPJS, mungkin saya memperpanjang STNK saya, mungkin saya urus identitas anak saya ada Dukcapil. Saya datang ke satu tempat, tetapi seolah-olah saya datang ke semua OPD. Konsep Mall Pelayanan Publik itu seperti itu. Luar biasa. Dan alhamdulillah dapat kita wujudkan. Dan ini sangat positif hasil kita dengan beberapa tokoh kita, masyarakat kita sangat luar biasa. Artinya dalam satu tempat tetapi mampu kita mengurus banyak hal itu untuk proses kebutuhan masyarakat. Luar biasa, dan ini menjadi sangat positif untuk di masyarakat. Ini kan tidak jauh lagi atau mungkin dalam waktu dekat lah. Kita pilkada maksudnya. Pilkada ini tentu kan untuk menjaga situasi, ya biasalah namanya menghadapi pilkada tentu dengan banyak
apa namanya, apalagi hari ini kita Lombok Timur dengan jumlah Ya. paslon yang 994.000 Ya. DPT kita ya. DPT kita ada ya sekitar 900.000 sekian gitu. Bagaimana kita upaya untuk menjaga kondisivitas kita, ini persiapan dan komunikasi dengan semua pihak terkait seperti apa? Ya, pertama memang itu menjadi tugas mayor kami. Beberapa waktu mungkin apakah kami dilanjut atau tidak. Ya. Tugas mayor seorang penjabat di era besok ini memang menyukseskan pilkada. Ya. Pertama, posisi kita sangat strategis, misalnya pilkada gubernur saja. Dari DPT kita 994.548, kalau saya tidak hilap ya angka yang tepat nanti sesuai pleno DPT KPU, maka 25,6% pemilih NTB itu ada di Lombok Timur. Lombok Timur. Jadi kita kan pemilih kita besok diberikan 2 surat suara. Ada surat suara untuk pilkada gubernur, ada juga surat suara untuk pilkada bupati. Jadi kan ini angka yang sangat tinggi. Karena itu arahan PJ Gubernur kepada kami adalah tugas mayor Anda sukseskan pilkada. Sukses pilkada itu bagi kami, pilkada itu berlangsung lancar sesuai dengan tahapannya. Memang itu sudah diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu ya. Ada KPU maupun Bawaslu jajaran sampai ke bawah. Tetapi kita ini kan ada pada rumah yang sama. Jadi tugas pemerintah itu mendukung. Yang kedua, kami tidak bertanggung jawab kepada hasil siapa yang menang ya. Tetapi kami lebih fokus kepada pilkada itu lancar, lalu berjalan aman, dan mudah-mudahan ya tentu semua kita berharap damai. Saya selalu mengatakan siapapun yang terpilih menjadi pemimpin Lombok Timur yang meraih suara terbanyak nanti pada hari H pemungutan, saya selalu yakin pasti bekerja untuk semua masyarakat Lombok Timur, sehingga perbedaan pilihan itu menjadi sebuah keniscayaan. Toh kita akan menjadi komunitas kembali, menjadi masyarakat Lombok Timur yang akan dipikirkan juga. Kita sudah menghadapi 3 kali pilkada langsung, 2008, 2013, 2018 dan sekarang 2024. Saya pikir semua kepala daerah yang terpilih itu ujung-ujungnya juga memikirkan semua Lombok Timur, tidak terlalu fokus, tidak terlalu kepada pemilihnya, karena memang esensinya hanya itu. Sekali lagi kami berusaha untuk menjamin penyelenggaraan pemilu itu berlangsung sesuai dengan asasnya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Saya selalu berpikir begini Pak Hul, jarak antara pilkada dengan jarak antara hari H pemungutan dengan pelantikan kan sudah jelas. Informasinya yang sudah pasti kan pilkada itu hari H-nya 27 November. Dalam waktu dekat 23 September akan ada penetapan dan pengundian nomor urut. Hari H-nya 27 November. Tetapi sesuai Pilpres yang saya baca, pelantikannya itu nanti kalau nggak salah, kalau gubernur itu 5 Februari, kalau bupati wakil bupati itu nanti 10 Februari. Ada waktu 2 bulan, ada waktu 60 hari lebih. Nah karena itu pasti pemerintahan transisi itu bertugas untuk apa? Tetap menjaga kondusivitas masyarakat. Saya selalu arahkan kepada ASN. ASN ini memang buah si malakama. Di satu sisi ASN ini punya hak suara, beda dengan TNI dan Polri. Tapi di satu sisi juga terikat dengan aturan-aturannya. Kadang-kadang leg spesialis, derogat leg generalis itu ada di ASN. Undang-undang pemilunya ASN punya hak suara. Tapi di satu sisi ASN juga dibatasi. Sebenarnya tujuan pembatasan itu apa? Pertama, untuk memastikan penyelenggara pelayanan publik ini tidak diskriminatif. Bayangkan kalau ASN punya keberpihakan, lalu keberpihakannya itu dinampakkan, diaktualisasikan, itu nanti dikhawatirkan bisa membeda-bedakan pelayanan publik. Itu tidak boleh. Kalau pelayanan publik itu kita beda-bedakan, maka nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, kami ini adalah mesin. ASN ini adalah mesin. Istilah saya, kalau bupati, wakil bupati itu berpikirnya kan kalau bahasa kebijakan publiknya itu membuat kebijakan. G expression state will katanya. G expression state it will. Artinya apa? Pejabat politik lah yang bisa menangkap aspirasi masyarakat itu. Tetapi kalau birokrasi itu ada pada tataran G operation necessary. Jet it will katanya. Artinya apa? Birokrasi itu fokus nanti kepada langkah-langkah operasional untuk mewujudkan apa yang sudah dijanjikan oleh
pejabat publik, dalam hal ini pejabat politik, bupati ataupun wakil bupati. Sederhananya begini, kalau bupati besok misalnya, saya buatkan saya nasi goreng misalnya, maka birokrasi juga yang akan membuatnya, mencarikan cabenya, merumuskannya gitu. Ada lagi bupati mengatakan buatkan saya beberuk misalnya, ya nanti birokrasi juga yang mencari sarana prasarananya, yang merancangnya. Karena itu memang ya kita harus menjaga hubungan baik dengan semua calon, karena semua calon ini memang punya potensi untuk menang. Pada saatnya kami juga harus menyesuaikan dengan irama paslon yang dinyatakan menang, ditetapkan oleh KPU, lalu dilantik oleh kalau bupati kan yang melantiknya gubernur atas nama Mendagri ya, harus cepat beradaptasi juga. Jadi memang birokrasi ya harus tetap tenang gitu kan. Birokrasi harus fokus dengan pelayanan yang diberikan kepada publik. Dengan cara itulah kita bisa menjamin pilkada kita ini berlangsung secara lancar, aman dan damai. Baik, terima kasih. Serius sekali kita ya. Ya, tapi luar biasa. Sebenarnya banyak juga yang ingin kita coba dengan ada program bakso sebenarnya kan. Cuma kalau waktu ya, di lain kesempatan KP atau Ganda PJ Bupati, luar biasa. Terima kasih. Hari ini kita diberikan kesempatan langsung di ruangan beliau, kita melakukan secara eksklusif, berbincang-bincang langsung dengan beliau. Di akhir segmen kita, sebagai closing statement Pak PJ Bupati, satu adalah bagaimana upaya berjalan pemerintahan, kedua terkait dengan situasi di jelang pilkada. Silakan. Ya, Bapak Ibu, tentu pemerintahan ini tetap jalan. Kita tidak boleh misalnya atas nama pilkada penyelenggara pelayanan publik ini terhambat. Misalnya contoh, untuk melaksanakan pembangunan ini kan kita butuh pajak pendapatan daerah dari rakyat juga. Artinya tidak boleh ada alasan misalnya kita nunggu bupati baru dulu baru membayar pajak. Dua hal berbeda. Jadi pembangunan yang kami laksanakan ini juga berasal dari PAD, salah satunya pajak PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel restoran. Pilkada is pilkada, pembangunan is pembangunan. Kita jalan saja normal gitu, sehingga kami punya fokus di 3 bulan terakhir ini justru mendorong intensifikasi pemungutan dari PAD, karena kalau PAD tidak masuk juga ini berdampak juga kepada pembangunan yang sudah kita rencanakan. Yang kedua, saya pesan kepada seluruh ASN di Lombok Timur, mari apa yang sudah kita rencanakan dari awal, apa yang sudah kita pastikan dari awal, cara untuk menjamin pilkada ini berjalan lancar, aman dan damai itu adalah pastikan ASN fokus kepada pelayanan publiknya. Kita hargai pilihan-pilihan dari ASN, tetapi jangan terlalu diekspresikan. Supaya apa? Supaya pelayanan publik itu tidak dibeda-bedakan. Sekali lagi kata kuncinya di sana. Karena kita juga ada pembatasan-pembatasannya, berbeda dengan warga negara yang tidak masuk dalam klaster ASN. ASN itu siapa saja? Yang pertama pasti PNS, yang kedua kan ada P3K. Kalau itu pasti terikat dengan undang-undang dari ASN tersebut. Apa filosofisnya? Karena menurut undang-undang ASN, tugas ASN itu hanya 3. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik, yang kedua adalah melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugasnya. Nah, yang ketiga ini menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi kalau ASN itu tetap netral, tidak terlalu menunjukkan ekspresi pilihannya, maka itu adalah pengamalan dari tugas yang ketiga untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu. Mungkin itu Pak Hol. Ya, terima kasih Pak PJ Bupati hari ini atas waktunya. Tentu harapan kita adalah di masa beberapa 3 bulan seperti yang disampaikan oleh Bapak PJ Bupati Kabupaten Lombok Timur, Ganda Haji Muhammad Joeni Taufik. Tentu harapannya adalah bagaimana berjalan pilkada di 2024. Sehingga ini di 3 bulan terakhir ini menjadi tanggung jawab menjadi prioritas utama dalam mensukseskan pilkada 2024. Untuk mengakhiri bincang-bincang eksklusif bersama PJ Bupati Kabupaten Lombok Timur hari ini, saya ingin menutup dengan sebuah kata bijak. Optimis artinya mengharapkan yang terbaik. Percaya diri artinya
tahu untuk mengatasi hal yang buruk. Saya Hul Hussein, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya.